Halo sahabatku, sahabat Eupaham yang saya banggakan. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan belajar sudut dalam ruang. Akan kita mulai dengan proyeksi garis pada bidang sebagai dasar untuk mempelajari sudut dalam ruang. Bagi sahabat Eupaham yang baru bergabung, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Proyeksi garis pada bidang dalam ruang. Proyeksi garis G pada bidang V adalah bayangan garis G oleh sinar yang tegak lurus ke garis G dan bayangannya jatuh di bidang V. Supaya lebih jelas, mari kita amati gambar berikut. Perhatikan di sini ada garis G. Di dalam garis G terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Garis G diproyeksikan ke bidang P oleh sinar yang berada di atasnya. Sinar ini membawa garis G tegak lurus ke bidang V, sehingga nanti bayangan garis G akan terbentuk di bidang V. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan langkah-langkah melukis proyeksi garis ke bidang? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tarik garis tegak lurus dari A menembus bidang V di titik A aksen. Mari kita lihat. Nah, inilah sekarang titik tembus garis yang kita tarik dari A tegak lurus ke bidang V. Langkah kedua, dengan cara yang sama, dari titik B pada garis G, tarik garis tegak lurus menembus bidang V. Misalkan titik tembusnya adalah B aksen. Nah, inilah sekarang B aksen. Langkah ketiga, hubungkan A aksen dan B aksen dan sebut namanya garis G aksen. Itulah nanti proyeksi garis G ke bidang V. Mari kita lihat. A aksen dan B aksen kita hubungkan, maka garis yang menghubungkan A aksen dan B aksen adalah garis G aksen. Maka sekarang proyeksi dari garis G ke bidang V adalah garis G aksen, atau dengan kata lain, proyeksi garis AB ke bidang V adalah garis A aksen B aksen. Perhatikan syaratnya, titik A aksen harus tegak lurus ke bidang V, titik B ke B aksen harus tegak lurus ke bidang V. Sahabatku, sahabat Eupaham, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk sama dengan 6 satuan. Titik P ada di tengah AE. Tentukanlah panjang hasil proyeksi garis PG ke bidang ABCD. Kita jawab pertama, kita gambar dulu kubus ABCDEFGH, P di tengah AE. Maka akan kita cari panjang proyeksi PG ke bidang alasnya, yaitu A, B, C, D. Maka pertama kita tandai dulu bidang alas. Inilah bidang alas A, B, C, D. Tadi ingat, cara untuk menentukan proyeksi garis ke bidang adalah proyeksikan titik pada garis itu ke bidang yang dimaksud. Maka dalam hal ini garis PG membuat titik P proyeksikan ke bidang ABCD, maka proyeksi P ke bidang ABCD tegak lurus adalah tegak lurus PA tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Atau dengan kata lain, P kita tarik titik tembus ke bidang ABCD adalah di titik A. Maka PA tegak lurus bidang ABCD. Dengan cara yang sama, titik G proyeksikan tegak lurus ke bidang ABCD, maka tegak lurusnya adalah GC. Maka G jatuh di C. Sehingga GC tegak lurus bidang alas A, B, C, D. Langkah berikutnya adalah hubungkan titik hasil proyeksi. Tadi hasil proyeksi titiknya adalah proyeksi P, A, proyeksi G adalah C. Kita hubungkan A ke C. Selanjutnya, perhatikan sekarang PA tegak lurus dengan ABCD, GC tegak lurus dengan ABCD. Maka hasil proyeksi PG ke bidang ABCD adalah garis AC. Maka sekarang kita tarik kesimpulan, proyeksi PG ke bidang ABCD adalah garis AC. Sekarang kita akan cari berapa panjang proyeksi PG, yaitu panjangnya adalah AC.
Berarti AC sama dengan diagonal sisi. Kita lanjutkan. Ingat, diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2, di mana rusuknya adalah A, berarti A-nya 6, maka panjang AC adalah 6 akar 2. Atau dengan kata lain, panjang hasil proyeksi garis PG ke bidang ABCD adalah panjang garis AC, yaitu 6 akar 2. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 satuan, tentukanlah panjang hasil proyeksi garis IC ke bidang DCHG. Mari kita jawab. Pertama kita buat dulu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Lihat, EC akan kita proyeksikan ke bidang DCGH. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat bidang DCGH. Selanjutnya kita proyeksikan garis IC ke bidang yang kuning ini, maka yang kita proyeksikan adalah titik pada ujung-ujung garis. Titik E kita proyeksikan tegak lurus ke bidang yang kuning, maka titik E tegak lurusnya adalah EH tegak lurus ke bidang ini, maka E hasil proyeksinya tegak lurus adalah di H. Kemudian C adalah titik yang berimpit dengan bidang DCGH, maka proyeksi titik C adalah tetap titik C. Maka langkah selanjutnya adalah hubungkan titik hasil proyeksi, berarti titik hasil proyeksi adalah H dan C. Kita hubungkan. Perhatikan garis EH tegak lurus tadi ke bidang yang kuning ini, maka dengan demikian EH juga tegak lurus dengan HC. Sehingga sekarang kita simpulkan proyeksi IC ke bidang DCHG adalah garis HC. Selanjutnya, HC adalah diagonal sisi dari kubus ABCD EFGH. Perhatikan ini adalah diagonal sisi. Ingat, diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2, di mana A atau rusuknya sama dengan 6, maka panjang HC sama dengan 6 akar 2. Sehingga kita simpulkan panjang hasil proyeksi garis IC ke bidang DCHG yaitu garis HC, panjangnya adalah 6 akar 2 satuan. Semoga contoh yang kedua bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan dengan satu contoh yang terakhir. Contoh ketiga, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 satuan. P adalah perpotongan diagonal IG dan HF. Tentukanlah panjang hasil proyeksi garis AP ke bidang BDHF. Mari kita jawab. Langkah pertama kita gambar kubus ABCD EFGH, di mana titik P ini adalah perpotongan diagonal IG dan HF. Inilah titik P. Lalu sekarang kita hubungkan A ke P. Inilah garis AP. Nah, kita akan menentukan panjang hasil proyeksi garis AP ke bidang BDHF. Maka kita gambar pertama adalah bidang BDHF. Inilah bidang BDHF. Ingat, untuk menggambar garis hasil proyeksi adalah proyeksikan titik pada ujung-ujung garis. Nah, pada garis AP terdapat titik A dan titik P. Kita proyeksikan titik A tegak lurus ke bidang yang kuning atau bidang BDHF, maka titik tembusnya kita sebut A aksen, sehingga kita dapatkanlah A proyeksi tegak lurus ke bidang yang kuning ini, titik tembusnya di A aksen, terdapat di sini. Kemudian kita proyeksikan P ke bidang yang kuning. Lihat, P terdapat pada bidang yang kuning. Maka jika P kita proyeksikan, maka P terdapat pada P, atau dengan kata lain P berimpit dengan P. Hasil proyeksinya adalah hubungkan titik-titik hasil proyeksi, yaitu dari P ke A aksen. Inilah garis hasil proyeksi, yaitu P A aksen. Sahabatku, ingat, A aksen dengan bidang yang kuning adalah tegak lurus. Maka di sini dikasih tanda tegak lurus. Sehingga kita simpulkan hasil proyeksi AP ke bidang BDHF adalah A aksen P, garis ini. Selanjutnya, ingat, A aksen P itu panjangnya sama dengan CG, ini sama dengan AI, sama dengan 6 satuan. Jadi kita simpulkan, panjang hasil proyeksi AP ke bidang BDHF adalah 6 satuan panjang. Sahabatku, demikianlah penjelasan saya tentang proyeksi garis pada bidang. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.